Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik serta problematikanya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Afuzal Fauzan Azim. Dan saya Nailul Inayah. Saya Nurul Ilmiah. Saya Alina Pandiwati Arashid. Saya Sati Putri Aprilia. Saya Zainita Bilkis. Pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi sendiri berarti proses yang dialami setiap individu untuk menyesuaikan diri dan memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fase perkembangan emosi peserta didik. Fasenya dalam perkembangan emosi peserta didik terdiri dari 3 tahap, yaitu perkembangan emosi peserta didik prasekolah, perkembangan emosi peserta didik di usia sekolah dasar, dan perkembangan emosi peserta didik usia remaja atau SMP atau SMA. Yang pertama yaitu perkembangan emosi peserta didik prasekolah. Perkembangan emosi anak usia prasekolah dapat disimpulkan dengan seiringnya perkembangan fisik dan juga perkembangan emosional. Respon emosional banyak berkaitan dengan situasi sosial, yaitu orang di lingkungan. Di masa ini, anak akan berperilaku agresif, memberontak menentang orang lain, terutama orang tua. Pada usia ini, sikap menentang bisa berubah kembali bila orang tua pendidik berhasil menunjukkan kewibawaan atas peraturan yang telah ditetapkan. Setelah berhasil tegas dengan kewibawaan dan berpegang teguh dengan patokan perilaku tertentu, anak akan menerima tolak ukur dari orang tua, dan selanjutnya bisa terjadi proses identifikasi. Yang kedua yaitu perkembangan emosi peserta didik di usia sekolah dasar. Emosi sangat berperan penting dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, sangat perlu mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi setiap penyesuaian pribadi dan sosial. Sulit untuk mempelajari emosi anak-anak, karena informasi tentang emosi yang subjektif hanya bisa diperoleh dengan cara introspeksi. Sedangkan anak-anak tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik karena mereka masih muda. Pola-pola emosi yang terjadi pada masa anak-anak adalah rasa takut, rasa malu, rasa canggung, rasa khawatir, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, gembira, dan kasih sayang. Lalu, perkembangan emosi peserta didik pada usia remaja, yaitu SMP atau SMA. Masa remaja atau masa adolensia adalah masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini merupakan masa yang cukup sulit, baik dalam remaja itu sendiri atau dalam keluarga dan lingkungannya. Emosi tinggi dapat termanifestasikan dalam bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar, atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi tidak selalu ada pada masa remaja ini. Dengan bertambah umur, emosi yang tinggi bisa reda dan menjadi stabil. Yang ketiga yaitu fungsi dan macam-macam ekspresi emosi. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi emosi. Menurut Sukabin pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa ada beberapa fungsi emosi pada perkembangan anak. Yang pertama yaitu menjadi sumber penilaian lingkungan sosial terhadap dirinya. Perilaku emosi anak yang ditampilkan di lingkungan sosialnya akan menjadi dasar individu dalam menilai dirinya. Seperti contoh, ketika ada anak suka marah-marah ketika tidak dituruti atau dikabulkan,
yang dia inginkan, maka lingkungan sosialnya akan menilai bahwa dia seorang individu yang egois. Yang kedua yaitu mempengaruhi interaksi sosial melalui reaksi-reaksi yang ditampilkan dalam lingkungan. Melalui reaksi yang ditimbulkan oleh emosi atau perasaan yang bahagia atau tidak bahagia, maka anak dapat belajar dalam membentuk tingkah laku. Seperti contoh, ketika mereka bermain lalu melemparkan salah satu mainan saat marah, maka akan muncul reaksi di lingkungan sekitarnya dengan tidak menyukai atau tidak mau bermain bersama lagi. Yang ketiga yaitu tingkah laku yang menjadi satu kebiasaan. Arti dari kalimat tersebut bahwa tingkah laku yang sama ditampilkan atau diberikan dalam lingkungannya akan menjadi suatu kebiasaan. Contohnya, ketika seorang anak yang ramah atau murah senyum kepada orang di sekitarnya, lalu lingkungannya sangat menerima tingkah laku anak tersebut, maka tanpa disadari, anak tersebut akan mengulangi sikap itu dan menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya yaitu macam-macam ekspresi emosi. Yang pertama yaitu marah. Ekspresi marah merupakan salah satu ekspresi yang timbul atau muncul karena adanya sebuah perasaan ketidaksenangan terhadap sesuatu. Bentuk dari ekspresi emosi ini sangat beragam. Kita bisa melihat ketika adanya perubahan pada raut muka, ataupun juga bisa dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Lalu yang kedua yaitu takut. Ekspresi takut timbul karena adanya kehadiran suatu tindakan kejahatan atau situasi yang berbahaya di dalam kelangsungan hidup. Timbulnya ketakutan pada anak yang sering terjadi yaitu melalui gambar, video, cerita dengan mengandung unsur menakutkan. Yang ketiga yaitu senang. Ekspresi senang merupakan salah satu emosi yang diinginkan oleh anak-anak dalam kehidupannya. Bentuk dari perasaan ini yang sering terlihat pada anak-anak yaitu tersenyum, tertawa, dan ada juga yang memeluk suatu barang yang dia dapat. Lalu yang keempat, ekspresi sedih. Ekspresi sedih merupakan sebuah perasaan yang tidak diinginkan atau dialami oleh anak-anak ataupun orang lain. Bentuk dari emosi ini yang sering terlihat yaitu menangis, pandangan kosong, dan lebih memilih untuk berdiam diri. Dan yang terakhir yaitu ekspresi keingintahuan. Ekspresi keingintahuan timbul karena adanya hal-hal baru dalam lingkungan mereka, bentuk rasa ingin tahu dalam diri anak-anak seperti bertanya dan mencoba. Namun ketika mereka melakukan tindakan dengan mencoba hal-hal yang baru, jika tidak diawasi oleh orang tua itu, maka sangat berbahaya. Karena tidak tahu hal yang baru di lingkungan mereka merupakan hal yang positif atau negatif. Yang keempat yaitu karakteristik perkembangan emosi. Karakteristik perkembangan emosi ada 3. Yang pertama yaitu emosi mudah marah. Emosi marah biasanya lebih mudah terjadi dibandingkan emosi yang lainnya pada remaja. Emosi marah ini disebabkan karena anak merasa dipermalukan, direndahkan, atau karena dihina. Anak remaja sudah bisa dikatakan matang dalam memperlihatkan rasa marah, namun tidak berkelahi seperti ketika masih anak-anak. Terkadang, bahkan remaja juga bisa melakukan kekerasan hanya untuk melampiaskan emosinya. Meski sudah berusaha untuk menekan keinginan, namun hal ini biasanya tetap tidak tertahankan untuk terjadi. Yang kedua yaitu emosi rasa takut. Takut akan sikap dari orang tua yang berlaku tidak adil atau menunjukkan penolakan di keluarga. Takut pada masalah penyesuaian dari pendidikan atau juga bisa pilihan dari pendidikan yang sesuai dengan cita-cita atau kemampuan. Takut akan memperoleh status yang baik di keluarga atau di antara teman sebaya. Takut pada saat memilih jabatan yang sama seperti kemampuan serta keinginan. Takut akan masalah tentang seks. Takut akan ancaman tentang keberadaan diri sendiri. Di akhir masa remaja dan masuk ke perkembangan dewasa awal, maka kecemasan serta ketakutan yang muncul adalah tentang masalah lain.
Yang terakhir yaitu emosi tentang cinta. Emosi yang sudah ada pada anak sampai dewasa. Di masa remaja, ada rasa cinta yang akan ditunjukkan untuk lawan jenis. Sedangkan ketika bayi, maka cinta hanya ditujukan untuk orang tua, khususnya ibu. Ketika kecil, antara 3 hingga 5 tahun, maka cinta hanya diarahkan untuk orang tua yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya. Contohnya, anak laki-laki akan sayang pada ibu dan anak perempuan pada ayah. Sementara ketika sudah remaja, maka rasa cinta tersebut sudah berubah, yakni untuk teman sebaya yang berlainan jenis kelamin. Wanita itu dianggap bisa membantu untuk menyelesaikan kesulitan yang sedang dihadapi. Wanita tersebut juga bisa menjadi pengganti ibu jika memang ibu kandungnya meninggal dunia atau mengalami perceraian. Wanita itu dianggap sayang dan berasal dari keluarga yang sebenarnya menolak anak tersebut. Karena merasa tidak terkenal di antara teman pria, takut atau malu dengan teman pria atau punya pengalaman tidak menyenangkan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Satu, yaitu keadaan anak. Keadaan individu pada anak, seperti cacat tubuh, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan juga berdampak pada kepribadian anak, seperti mudah tersinggung atau menarik diri dari lingkungan. Nomor dua adalah faktor belajar. Pengalaman belajar anak itu menentukan respon apa yang mungkin mereka gunakan untuk marah, sedih, dan senang. Nomor tiga adalah belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak-anak merespon dengan emosi dan metode yang sama dengan orang yang diamati. Biasanya, anak meniru emosi orang yang dikagumi. Nomor 4, belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak diajari cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Dan nomor 5, yaitu belajar dengan pengondisian. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena balita tidak memiliki alasan dan menyadari betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Nomor 6 yaitu problematika perkembangan emosi anak. Nomor 1 yaitu penakut. Takut atau penakut merupakan yang berarti merasa gentar atau ngeri dalam menghadapi sesuatu. Apapun yang dilakukan akan menganggap suatu masalah atau bencana yang besar di pikirannya. Yang kedua yaitu pencemas. Cemas yang berarti ketidaktentraman hati, khawatir akan gelisah terhadap diri sendiri. Sementara pencemas adalah orang mudah cemas dalam dirinya. Yang ketiga yaitu rendah diri. Rendah diri dapat diartikan sebagai perasaan yang menjadikan dirinya kurang mampu dibanding temannya atau anak yang lain. Yang terakhir yaitu pemalu. Pemalu dapat diartikan tidak enak hati, rendah diri, dan sebagainya. Dan segan melakukan sesuatu karena agak takut dan kurang senang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.